Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi para sahabat buku dan para pecinta ilmu sekalian. Kali ini saya akan mereview singkat buku yang berjudul Biografi Imam Syafi'i. Saya kira sudah tidak asing lagi ya, salah satu imam besar ya, yaitu Imam Syafi'i, dan banyak juga ilmu-ilmu yang dari beliau ya kita amalkan juga begitu, dan mungkin namanya juga tidak asing lagi, tapi kita mungkin tidak tahu ya seperti apa kisah perjalanan dan pelajaran hidup beliau gitu. Nah, buku ini cukup apik begitu ya, merangkai sejak beliau kecil ya, sehingga hingga beliau wafat begitu ya. Nah, oke, kita lihat saja konten dari buku ini. Sebelum kita lihat kontennya, saya ingatkan silakan di subscribe ya, agar selalu bisa update buku-buku menarik berikutnya, dan bisa di-share ke teman-teman agar juga lebih bermanfaat. Oke, kita lihat konten dari buku ini. Nah, buku ini lumayan tebal ya, kurang lebih sekitar 300-an halaman, dan dimulai pada bab 1 ini berisi tentang sejarah singkat Imam Syafi'i. Jadi putra kelahiran Palestina, nasab yang mulia, keluarga Arab murni, ibunda sang pemimpin, kemudian sempat mengalami juga hidup miskin gitu ya. Kemudian di bab 2 itu perjalanan beliau menuntut ilmu ya, diuraikan awal menuntut ilmu seperti apa. Nah, ini menarik sekali bagi para pelajar atau mahasiswa yang sedang menuntut ilmu begitu ya. Mungkin kita bisa bisa mengambil hikmah gitu ya dari perjalanan beliau. Kemudian di bab 3 itu petualang cilik ya. Jadi Imam Syafi'i ini ternyata sejak kecil sudah berpetualang ya. Bahkan sempat latihan militer, kemudian ya macam-macam lah jalannya ya, sehingga disebut sebagai petualang cilik gitu. Ada juga di bab keempat itu kepribadian Imam Syafi'i ya. Nah, seperti apa kepribadian beliau? Saya kira ini menarik sekali. Ini ada di halaman 42 ya. Kemudian di bagian kedua ini berisi terkait dengan bakat dan keistimewaan beliau ya. Di bab 5 ini ada bakat khusus ya, firasat dan naluri Syafi'i. Nah, ada ilmu falak, dokter yang cerdas. Jadi banyak sekali ilmu yang dikuasai ya, tidak hanya dalam ilmu fikih tetapi berbagai ilmu beliau telah pelajari, dan tentunya juga banyak yang telah diamalkan oleh beliau. Nah, di bab 6 ini berisi terkait dengan keteladanan Imam Syafi'i ya. Ini halaman 71 ya. Seperti apa keteladanan Imam Syafi'i ini, menarik sekali ya, bisa kita tiru, bisa kita amalkan ya. Kemudian di bab 7 itu ternyata Imam Syafi'i ini juga termasuk sastrawan dan ahli bahasa gitu ya. Nah, ini menarik sekali. Bisa dibuka di halaman 94. Kemudian di bab 8 ini penyair berbakat. Jadi ternyata pandai bersyair ya. Nah, syair tentang ilmu, seni membangun hubungan dan seterusnya. Kemudian di bab 9 itu orang bijak. Jadi ini halaman 131 ya, ilmu dan adab seorang guru, etika bergaul, seni membina hubungan dan seterusnya. Saya kira ini menarik sekali, bisa kita ambil ilmunya ya dari beliau ini, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan gitu ya. Kemudian di bagian ketiga ini puncak ketenaran beliau ya, Imam Syafi'i. Jadi di bab 10 ini seorang ulama dari Yaman dan Irak. Ini diceritakan mulai dari perjalanan ke Mekah, berangkat ke Yaman dan seterusnya ya. Ini menarik sekali. Sampai menjadi murid Imam Abu Hanifah gitu ya. Di bab 11 ini kemunculan Syafi'i di Mekah. Jadi mulai mengenalkan metodologi ilmiah baru gitu ya.
terus Ibnu Hanbal dan Syafi'i ya, pengakuan akan ilmu Syafi'i dan seterusnya. Saya kira ini menarik sekali. Di bab 12 ini Syafi'i ulama Irak ya, berangkat ke Irak ya, pembela sunnah dan seterusnya. Kemudian di bab 13 ini Syafi'i ulama Mesir ya, berangkat ke Mesir ya. Nah, kemudian di bagian keempat ini menjelaskan prinsip dasar dan keistimewaan mazhab Syafi'i. Jadi bab 14 ini kaidah akidah Syafi'i dan pendapatnya. Ya, jadi seperti apa pendapat-pendapat ilmu yang dituliskan oleh Imam Syafi'i. Saya kira ini bisa dilihat di halaman 192 dan seterusnya ya. Kemudian di bab 15 ini Syafi'i sang imam ya. Nah, ini menarik sekali, mulai karya-karya Imam Syafi'i ini apa saja ya. Kemudian di bab 16 ini murid-murid Imam Syafi'i. Jadi murid-muridnya siapa saja ya yang berpengaruh. Nah, ini menarik sekali, mulai dari murid Syafi'i di Hijaz ya, murid Syafi'i di Irak dan seterusnya sampai di Mesir ya. Kemudian di bab 17 ini kepergian telah tiba ya. Di pujian yang baik, doa yang tulus dan seterusnya. Bahkan ada wasiat beliau ya, Imam Syafi'i sebelum meninggal ya. Saya kira nanti bisa dibaca di halaman 303 ya. 303. Terus ada nasihat Syafi'i, nasihat beliau ya menjelang kematian. Ini halaman 311. Saya kira ini menarik sekali. Segera aja bukunya bisa diunduh atau dibaca-baca ya di HP kalian ya, bisa di waktu luang kalian ya, bisa dibaca-baca sesuai dengan topik atau tema yang sesuai dengan harapan ya, keinginan kalian semua. Terakhir silakan di subscribe ya. Saya doakan yang mensubscribe semoga rezekinya lancar, yang sakit semoga sembuh, dimudahkan semua urusan, bahagia di dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.